Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqma Sajidah dari kelas 10 4 SMA Negeri 1 Dramaga. Di sini saya akan melakukan praktikum senyawa polar dan nonpolar serta menjelaskan tentang ikatan molekul. Yang pertama, senyawa polar. Senyawa polar merupakan senyawa yang terbentuk akibat adanya suatu ikatan antar elektron pada unsur-unsurnya. Hal ini terjadi karena unsur yang berikatan tersebut mempunyai nilai keelektronegativitas yang berbeda. Ada beberapa ciri-ciri senyawa polar yang diantaranya yaitu dapat larut dalam air dan pelarut polar lain, memiliki kutub positif dan kutub negatif akibat tidak meratanya distribusi elektron, dan memiliki pasangan elektron bebas. Contoh senyawa polar. Yang pertama, alkohol, HCl, PC13, H2O, dan N2O5. Lalu ada H2O, HCl, HF, HI, dan HBr. Selanjutnya, senyawa nonpolar. Senyawa nonpolar merupakan senyawa yang terbentuk akibat adanya suatu ikatan antar elektron pada unsur-unsur yang membentuknya. Hal ini terjadi karena unsur yang berikatan mempunyai nilai elektronegativitas yang sama atau hampir sama. Ciri-ciri senyawa nonpolar: tidak larut dalam air dan pelarut polar lain, tidak memiliki kutub positif dan kutub negatif akibat meratanya distribusi elektron, dan tidak memiliki pasangan elektron bebas. Contoh senyawa nonpolar. Yang pertama, C12, PC15, H2, dan N2, lalu O2, CO2, CH4, dan C12. Berikut adalah contoh praktikum senyawa polar dan nonpolar. Alat dan bahan yang digunakan adalah sebagai berikut. Pertama, siapkan gelas plastik, lalu air. Setelah itu ada sabun cuci piring, lalu ada mentega, lalu ada juga gula. Setelah itu ada minyak goreng dan sumpit untuk pengaduk. Langkah yang pertama adalah menuangkan air ke setiap gelas plastik. Setelah itu, masukkan sabun cuci piring ke dalam gelas yang pertama. Kemudian diaduk. Setelah itu, masukkan mentega ke gelas plastik yang kedua. Lalu setelah itu diaduk. Kemudian masukkan minyak goreng ke gelas plastik yang ketiga. Kemudian kembali diaduk. Setelah itu masukkan gula pasir ke gelas plastik yang keempat. Lalu lakukan hal yang sama dengan diaduk. Kita aduk terus sampai nanti melihat hasilnya. Ini adalah hasilnya. Pada gelas pertama, air akan larut dengan sabun cuci piring. Lalu pada gelas yang kedua, air tidak akan larut dengan mentega. Lalu setelah itu di gelas yang ketiga, air tidak akan larut dengan minyak goreng. Bisa dilihat. Lalu setelah itu pada gelas yang keempat, air akan larut dengan gula. Lalu, apa kesimpulan dari praktikum ini? Kita bahas bersama-sama. Kesimpulannya adalah, gelas pertama dan keempat merupakan polar karena larut dalam air. Sementara gelas kedua dan ketiga merupakan nonpolar karena tidak larut dalam air. Kegiatan berikutnya adalah mengamati ikan. Kita mengamati ikan selama 3 hari. Kemudian setelah itu kita menjawab beberapa pertanyaan ini. Satu, tuliskan senyawa kimia yang ada dalam percobaan ikan dalam akuarium. Jawabannya adalah, di dalam akuarium terdapat senyawa H2O atau air dan O2 atau oksigen. 2. Mengapa ikan dapat hidup dalam air? Jawabannya adalah
Ikan dapat hidup di dalam air karena ikan bernapas menggunakan insang. Ikan akan menggunakan insang mereka untuk mengumpulkan air dan menyaring oksigen yang berguna bagi tubuh mereka. 3. Ikatan apa yang terjadi antara air dan gas oksigen? Jawabannya adalah ikatan yang terjadi antara dua atom hidrogen atau air dan satu atom oksigen menjadi satu molekul air disebut ikatan kovalen. Ikatan kovalen yaitu ikatan antar atom yang terjadi karena setiap atom menyumbangkan elektron yang dimiliki untuk saling berpasangan dan digunakan bersama sehingga membentuk satu ikatan. 4. Sebutkan ikatan yang ada pada molekul H2O. Jawabannya adalah ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen adalah ikatan yang lebih lemah dari ikatan kovalen yang dibentuk oleh pembagian elektron antara dua atom. Ikatan hidrogen terjadi karena gaya tarik elektrostatik antara atom hidrogen dari satu molekul yang berikatan kovalen dan atom elektronegatif seperti N, O, atau F dalam molekul yang sama atau molekul lain. 5. Sebutkan ikatan yang terdapat pada molekul O2. Jawabannya adalah ikatan kovalen rangkap 2. Karena dalam molekul O2, kedua atom oksigen berikatan dengan cara masing-masing atom memberikan sumbangan 2 elektron valensi membentuk 2 pasang elektron ikatan, sehingga terbentuk ikatan rangkap 2. Cukup sekian video dari saya kali ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih sudah menonton. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.